Halo dude, kembali lagi bersama kami di Bypass Film. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang pastinya ajib bener untuk kalian tonton di waktu masa senggang. Sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel kami, langsung saja di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kami bisa terus semangat upload video-video menarik lainnya. Film ini berjudul Deception of Novelis yang rilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan sepasang suami istri yang terlibat dengan tragedi kematian seorang wanita yang mati secara misterius di apartemennya. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pria yang bernama Jai yang merupakan seorang penulis novel tentang kisah cinta yang sangat romantis. Dia terkenal memiliki reputasi sebagai pasangan yang sempurna yang sangat disenangi para penggemarnya. Namun, ternyata di dunia nyata, kehidupannya tidak seindah novelnya. Hubungannya dengan sang istri yang bernama Kiki sangatlah buruk karena sifat pemalas sang istri yang membuat dia muak. Namun dia pun tidak bisa berbuat apa-apa karena takut reputasinya di depan publik hancur. Dia pun hanya bisa memendam rasa amarahnya terhadap sang istri dan mengurus semua urusan rumah tangga sampai-sampai ia pun harus mengantar dan menjemput anaknya di sekolah. Lanjut, di scene berikutnya diperlihatkan Jai selain seorang novelis, ia pun juga memiliki beberapa bisnis lainnya, termasuk penyewaan apartemen yang ia warisi dari orang tuanya. Suatu hari, seorang bernama Elaine datang dan ingin menyewa apartemennya. Wanita ini begitu seksi dan mencuri perhatian Jai. Dia pun melihat-lihat apartemen milik Jai. Setelah bernegosiasi, dia pun pergi dan ternyata ia meninggalkan sebuah tas yang berisi segitiga permuda. Jai pun membawa pulang tas itu, dan ketika dia di rumah membuka tas itu, yang ternyata isinya segitiga permuda milik wanita tersebut. Dan dia pun mulai terbayang-bayang, berfantasi liar membayangkan wanita yang tadi ingin menyewakan apartemennya. Wow, akhirnya Ellen pun jadi menyewa apartemennya. Singkat cerita, tibalah waktu untuk membayar sewa apartemen. Ellen pun mentransfer sejumlah uang pada Jai, namun hanya separuh, dan Elaine pun menelpon Jai dan menyuruhnya untuk datang ke apartemennya. Tanpa basa-basi, Jai pun langsung bersiap-siap dan segera menuju apartemen Elaine. Tak lama, Jai pun sampai ke apartemen Elaine, dan di sini Jai pun disambut oleh Elaine serta dipersilakan masuk ke dalam apartemennya. Mereka pun mengobrol berdua. Di sini Elaine terlihat menggoda-goda Jai dengan rayuan mautnya. Dengan sangat manja, Elaine pun mengatakan kepada Jai bahwa ia tidak sanggup membayar apartemennya. Elaine pun menawarkan untuk membagi dua tarif apartemennya bersama Jai. Dengan penawaran Jai yang bisa bebas kapan saja datang ke apartemen Elaine. Dan akhirnya dia pun tidak tahan dengan rayuan mautnya. Dan akhirnya terjadilah peristiwa bermantap-mantap yang membuat para jomblo pastinya ngiler. Kemudian di hari berikutnya, Jai pun selalu berbohong kepada istrinya untuk pergi berolahraga di gym terdekat. Padahal ia mendatangi apartemen Elaine untuk berolahraga kasur bersama Elaine. Sampailah pada suatu ketika, Elaine pun kembali bernegosiasi pada Jai. Dia berkata ia tidak bisa membayar uang sewa apartemennya bulan ini. Dia pun minta gratis kepada Jai. Namun, dia pun merasa keberatan untuk memberikannya secara gratis. Elaine pun membuat surat perjanjian yang berisi Jai bebas melakukan apapun kepada Elaine jika dia mau menggratiskan sewa apartemennya. Dan akhirnya Jai pun menerima perjanjian itu. Mereka pun lanjut bermantap-mantap kembali. Namun tanpa ia sadari, surat perjanjian itu pun terjatuh dan hilang. Akhirnya di sini istrinya Jai yang bernama Kiki mulai curiga dengan perilaku Jai yang mulai aneh. Sering pulang telat dan pulang pagi. Akhirnya istrinya pun mulai selalu mengikuti setiap kegiatan Jai. Dari mulai nge-gym sampai yang lain-lainnya selama berhari-hari. Jai pun mulai risih karena selalu diikuti oleh istrinya. Dia pun hanya bisa bertemu Elaine ketika sedang membuang sampah.
Akhirnya di sini Jai pun bersiasat untuk merancang sebuah liburan untuk istrinya, dan ia pun berpura-pura sibuk dan tidak bisa ikut liburan tersebut. Dia melakukan ini agar bisa bebas bertemu dan bermantap-mantap dengan Elaine pada saat istrinya sedang berlibur. Namun sampai istrinya pulang pun, Jai pun belum merasa puas dengan Elaine. Dan Elaine pun sudah mulai berani memasang tarif. Ketika Jai ingin bermantap-mantap dengannya, di sini Jai pun merasa kesal dan kembali ke rumahnya untuk melampiaskan hasratnya kepada istrinya. Namun ketika ingin mencoblos, istrinya tiba-tiba menolak karena telah kehabisan karet pengaman. Dan Jai merasa kesal dan bete. Akhirnya ia pun melampiaskan kekesalannya dengan pergi nge-gym dan berolahraga. Singkat cerita, tiba-tiba si Elaine pun menculik anak Jai dan membawanya pergi tanpa sepengetahuannya. Jai segera bergegas mengejar Elaine, dan akhirnya Jai pun menemukan anaknya yang sedang bermain di taman bersama Elaine. Nah, di sini Elaine pun merayu Jai. Dia ingin meminjam sejumlah uang kepada Jai yang jumlahnya tidak sedikit, dan mengancam akan membocorkan hubungan gelapnya kepada istrinya. Elaine pun tidak cukup sampai di situ. Ia pun terus memeras Jai dengan meminta sejumlah uang yang banyak pada Jai dan mengancam akan menyebarkan video mantap-mantapnya. Singkat cerita, tiba-tiba Elaine ditemukan tewas terjatuh dari apartemennya dan polisi segera memeriksa kematian Elaine dan mengira ia terjatuh dari apartemennya. Lalu polisi memanggil Jai sebagai pemilik apartemen untuk melakukan investigasi atas kematian Elaine. Di sini ketika ditanya, Jai pun hanya mengaku sebatas pemilik dan penyewa apartemen. Namun ketika polisi membeberkan surat perjanjian yang tertinggal di apartemen Elaine, Jai pun tidak bisa berkutik dan kebingungan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan polisi tersebut. Akhirnya dia pun mengakui bahwa Elaine adalah wanita simpanannya. Polisi pun menyebutkan bukti berikutnya yang menunjukkan bahwa ada bekas-bekas perlawanan dari Elaine. Dan polisi pun mencurigai Elaine bukan tewas karena bunuh diri, tapi seperti ada yang ingin membunuhnya. Di sini saking paniknya, Jai pun mengakui bahwa dialah yang membunuhnya. Namun ada seorang detektif yang tidak percaya yang melihat kejanggalan pada video interogasi Jai karena ekspresinya Jai di situ terlihat berbohong. Lalu dilakukanlah investigasi lanjutan. Di dalam penyelidikan berikutnya, polisi menemukan buku diari milik Kiki, istrinya Jai, yang berisi tentang kemarahannya akibat diperselingkuhkan oleh suaminya. Akhirnya polisi pun memanggil Kiki untuk diinterogasi dan ditampilkanlah bukti-bukti yang ada. Polisi pun mencurigai Kiki sebagai pembunuh Elaine, dan Kiki pun diketahui memiliki penyakit mental yang bisa menyebabkan ia menggila ketika marah. Tetapi Kiki pun menolak tuduhan tersebut dan menganggap dirinya telah dijebak. Polisi pun kebingungan dan memilih untuk membebaskan mereka berdua dalam pengawasan tentunya. Singkat cerita, pada saat mereka ingin menjemput anaknya di sekolah dalam perjalanan, Kiki membius Jai hingga tak sadarkan diri dan membawanya ke suatu tempat. Setelah Jai tersadar, Kiki menyalahkan Jai karena telah menjebak dia dalam pembunuhan ini, yang membuat dia dikejar-kejar polisi. Jai pun juga berbalik menyalahkan Kiki karena telah menjebaknya dengan membayar Elaine untuk menggoda suaminya sendiri. Kiki juga menyuruh Elaine untuk merekam video mantap-mantapnya dan digunakan sebagai senjata balas dendam kepada suaminya. Ternyata di sini Kiki kesal dengan Jai yang munafik lalu berbohong tentang karya novelnya tentang hubungan rumah tangga mereka yang romantis. Akan tetapi,
Ternyata Kiki pun juga dikerjai oleh Elaine, karena dengan video mantap-mantap itu, Elaine pun memeras suaminya dengan bayaran yang lebih mahal daripada bayaran Kiki. Lalu terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Jai pun melakukan perlawanan dan akhirnya bisa melumpuhkan Kiki dan membebaskan dirinya. Namun karena terluka, akhirnya dia pun tertangkap kembali oleh Kiki dan diikat dengan rantai di sebuah pemotong kayu. Di sini Kiki sedang mencoba untuk membunuh Jai. Beruntungnya polisi segera datang dan bisa menyelamatkan nyawa Jai, dan Kiki pun segera diringkus oleh polisi. Setelah peristiwa itu, Kiki lalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Jai pun terbebas dari segala hukuman dan hidup dengan bebas bersama putranya, dan berakhirlah film Deception of Novelis. Gimana, seru kan filmnya? Kalau menurut gua sih ini film lumayan bagus juga ya. Apalagi di film ini juga nggak cuma adegan mantap-mantapnya doang yang bisa membuat kita sebagai penonton menjadi ngiler, tapi juga dihadirkan adegan pembunuhan seperti film The Mechanic yang membunuh sangat bersih. Tapi buat kalian yang sudah mempunyai istri, jangan mencontoh film yang satu ini ya. Oke, segitu aja untuk alur versi by Fast Film. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.